Hey guys, welcome back. Di video hari ini sesuai judulnya, aku bakal mereview produk terbaru dari Trueif, yaitu facial cleanser mereka. Di sini ada dua variannya yang mereka keluarin. Yang pertama ada Gentle Foaming Facial Cleanser, dan yang kedua ini ada Low pH Facial Cleanser. Sebelum mulai ke videonya, aku mau disclaimer dulu kenapa aku bisa mereview secepat ini, padahal produknya itu baru banget keluar. Jadi aku udah mencoba dua cleanser ini selama 3 minggu sampai sebulan gitu. Jadi aku udah tahu banget kekurangannya apa, kelebihannya apa, kemudian nanti klaim-klaimnya seperti apa, nanti aku bandingkan dengan pendapat aku yang aku rasakan seperti apa. Ya pokoknya aku akan jabarkan semuanya. Jadi tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bahas. Yang pertama aku akan bahas dari Gentle Foaming Facial Cleanser-nya dulu. Dan dari namanya Gentle Foaming Facial Cleanser, kita udah pasti tahu ini tuh pasti foamnya akan banyak gitu. Dan memang foamnya ini menurut aku cukup banyak, tapi foamnya ini tidak seperti facial wash kebanyakan yang ada di luar sana. Nah, foamnya si sabun ini tuh menurut aku dia kayak bener-bener halus banget gitu. Jadi kayak kalian meperin awan ke muka kalian. Atau apa ya, yang lebih relatable gitu loh. Kalau meperin awan kan kayak tidak relatable. Meperin foam gitu, foam kayak busa-busa whipped cream gitu ya. Nah, ini tuh benar-benar busanya sehalus itu gitu. Nah, tapi meskipun busanya itu sebanyak dan sehalus itu, dia itu nggak pakai surfaktan yang mengiritasi kulit. Contohnya itu kayak SLS, kan kita udah tahu banget tuh. Itu tuh sangat-sangat mengiritasi, bahkan SLS itu busa yang ada di deterjen gitu kan, makanya tidak disarankan untuk kulit. Udah gitu yang lebih gentle lagi dari SLS itu, dia ada sodium dodecyl sulfate. Nah, sedangkan si Gentle Foaming Facial Cleanser dari Trueif ini dia mengandung sodium cocoyl isethionate yang udah diuji banget gitu, katanya bisa memperbaiki skin barrier. Jadi itu surfaktannya yang dipakai bener-bener yang paling gentle banget lah buat kulit gitu. Nah, katanya si Gentle Foaming Facial Cleanser ini cocok untuk segala jenis kulit. Jadi buat yang kulitnya kering banget sampai yang oily banget, kalau misalnya kalian memang sukanya cleanser yang tipenya foam gitu, ini kalian bisa pakai karena ini bisa all skin type gitu. Nah, udah gitu dia ngeklaim bisa memperbaiki skin barrier sekaligus mencerahkan. Makanya di sini ada kandungan niacinamide, udah gitu ada licorice extract, terus ada ceramide juga. Jadi ya itu kandungan-kandungan yang memperbaiki skin barrier sama yang untuk mencerahkan gitu. Tapi yang mesti gue mention di sini dia ada kandungan parfum. Jadi kalau misalnya kalian allergic banget sama kandungan parfum, seberapa kecil pun presentasenya, kalian bisa menghindari si Gentle Foaming Facial Cleanser ini. Tapi untuk yang satunya lagi, ini dia tidak mengandung parfum sama sekali, jadi kalian bisa cobain yang ini. Nah, menurut gue selama pemakaian 3-4 minggu belakangan ini, first impressionnya pertama pas gue pakein ke muka itu bener-bener busanya itu halus banget. Jadi gimana ya, enak banget gitu lah. Dan gue ini ngerasa ini sabun tuh bener-bener ngangkat kotoran sama minyak-minyak tersisa itu secara maksimal banget. Udah gitu, begitu dibilas, dia ini nggak kering ketarik sama sekali. Pokoknya bener-bener enak banget, yang kenyal banget gitu. Tapi yang gak gue suka dari Gentle Foaming Facial Cleanser ini, seperti biasa, kalau misalnya gue mereview sesuatu itu pasti gue selalu mengutarakan kekurangannya apa, supaya mereka itu bisa lebih baik lagi, sama bisa tahu apa sih keluhan dari pemakai gitu ya. Udah kayak narkoba ya pemakai. Nah, yang gue gak suka karena dia ini mengandung parfum, kan hidung gue ini seperti yang kalian tahu tuh bener-bener menyaingi anjing herder gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian hidungnya tidak sesensitif itu sama bau-bauan, menurut gue aman-aman aja. Tapi menurut gue dia ini wanginya kayak ada vanilla gitu. Sedangkan kalau misalnya gue mencium wangi vanilla yang terlalu berlebihan, gue agak sedikit pusing. Nah, di suatu kondisinya gue belum makan gitu ya, pas gue cium wangi ini, gue agak sedikit mual gitu. Tapi wanginya menurut gue masih lumayan soft gitu. Kalau misalnya kalian tidak sensitif dengan bau seperti yang tadi gue bilang, aman-aman aja. Udah gitu, yang kedua yang gue gak suka adalah packagingnya. Kalian kalau misalnya tahu produk Trueif itu, packagingnya mereka sangat wah sekali yang lain, menurut gue ya. Contohnya botol serum mereka itu menurut gue packagingnya unik banget. Brand-brand lain gak ada yang sama persis gitu ya. Mereka nih kayak gimana sih, kayak custom packaging gitu. Sedangkan begitu gue terima paket si Trueif ini yang facial cleansernya, gue jujur agak sedikit kecewa karena gue udah sedikit berekspektasi bahwa packagingnya ini akan wow gitu, kayak seperti botol kaca atau botol pump atau gimana gitu. Tapi ternyata yang datang
ya oke lah gitu lah, seperti cleanser pada umumnya. Nah sebenarnya kalau misalnya seperti itu aman-aman aja gitu ya, standar packaging facial cleanser gitu ya. Tapi yang gue kesel lagi gitu, ini tuh ringkih banget nih, udah copot kayak gini. Entah gua yang berkekuatan mutan gitu ya, jadi bukanya terlalu bersemangat jadi sampai copot kayak gini, atau memang packagingnya ringkih. Jadi gue sangat berharap True If packagingnya diapain gitu, kayak entah kalian bisa ganti packaging kaca agar terlihat lebih fancy gitu, atau ininya dibuat lebih gimana ya, lebih kokoh gitu supaya tidak ringkih dan tidak copot seperti ini gitu. Lanjut produk kedua, yaitu Low pH Facial Cleanser yang warnanya biru ini ya. Jujur pertama kali dengar mereka nih ada varian yang low pH juga, ini gue benar-benar tertarik banget. Tapi ini tuh dikirimnya belakangan gitu. Jadi pertama mereka kirimin yang Gentle Foaming Facial Cleanser tadi itu, terus kedua yang ini. Dan ini tuh benar-benar gue baru pakai kayak seminggu 2 minggu gitu. Tapi gue cinta banget, sumpah ini secinta itu. Bahkan ini gue sudah pastikan akan masuk monthly favorites gue. Tapi kekurangannya masih sama dari packagingnya. Menurut gue ini basic aja gitu. Tapi yang mendukung gue untuk menjadikan packagingnya kekurangan lagi, ini tuh produknya ngalir gitu loh. Nih, meskipun slow gitu, jadi ini tuh bolongannya terlalu besar. Jadi ya ngalir gini. Kalian bisa lihat gak sih? Dia tuh ngalir gitu terus-terusan gitu. Dan memang teksturnya tuh gel gitu ya, jadi gel bening gini. Jadi ya benar-benar diformulasikan khusus untuk kulit yang lagi sensitif atau yang memang oily gitu. Tapi untuk kulit gua yang super kering banget, kering kerontang kayak gurun Sahara gitu, ini tuh benar-benar enak banget. Dan gue suka banget, dia nih ada sedikit sensasi dingin-dingin gitu ya, begitu kalian kasih air dan taruh di muka gitu. Udah gitu busanya nggak terlalu banyak, dan dia ngeklaim no fragrance, which is bagus banget untuk kulit yang super sensitif. Nggak boleh kena fragrance, nggak boleh aneh-aneh banget. Ini bener-bener salah satu solusinya gitu. Tapi yang gue nggak suka lagi, begitu dibilas dia ini agak kayak menimbulkan rasa licin gitu loh. Memang efek licinnya ini akan hilang ketika kalian ngelap muka kalian pakai handuk atau kalian biarin kering gitu. Tapi seperti yang gue udah pernah bilang di skincare hack gue beberapa bulan lalu gitu, videonya udah ada. Gue pernah ngomong kalau misalnya kalian pengen menghindari kulit kalian yang problem jerawatan atau apa gitu karena bakteri di handuk itu kan banyak tuh kan. Jadi kalian begitu selesai cuci muka itu nggak usah di pad mukanya pakai handuk gitu. Kalau misalnya pakai handuk mau di pad gitu, handuknya harus pasti baru dan habis itu langsung dicuci gitu. Nah kalau misalnya kalian tidak mengeringkan muka kalian terus basah-basah gitu, ini tuh bener-bener licinnya berasa banget. Dan kalau misalnya pakai skincare yang toner essence gitu, udah pasti ada kayak busa-busa gitu. Ngerti lah ya kalau misalnya kalian pengguna toner essence yang dicampur gitu. Dan kayaknya udah deh, itu doang ya kekurangannya. Oh ya, satu lagi, karena dia ini tidak mengandung fragrance gitu ya, no fragrance klaimnya. Menurut gue dia ada sedikit wangi, nggak wangi sih, dia ada sedikit bau gitu ya. Baunya ini bau-bau netral gitu. Pokoknya kalau misalnya kalian hidungnya tidak sesensitif anjing herder gitu seperti gue, itu aman-aman aja, kalian tidak akan mencium bau ini, percayalah. Kalian tidak akan mencium bau apapun. Tapi menurut gue ini ada sedikit baunya gitu, kayak ada bau-bau netral gitu, nggak ngeganggu sama sekali. Tapi ya udah gitu loh, menurut gue ini masih ada bau gitu. Dan di packagingnya mereka ini ada nulis pH-nya itu di pH 5-6 gitu, which is itu pH yang netral sehingga tidak mengganggu skin barrier sama sekali gitu. Dan pas banget karena gue ini lagi concern banget sama skincare bumil gitu ya, karena lagi mengurus bumil gitu. Di sini ada salicylic acid, jadi kalian hindari ini ya kalau misalnya lagi hamil. Yang warna biru ini kalian nggak boleh pakai. Nah karena dia mengandung salicylic acid tadi, itu kan BHA-nya. Nah di sini tuh dia ada mengandung AHA juga, yaitu pakai lactic acid. Udah gitu surfaktannya ini dia ada pakai sodium cocoam poacetat. Apa sih bacanya? Pokoknya ini tuh surfaktan yang bener-bener gentle banget, bahkan sering dipakai sama produk-produk bayi gitu. Udah gitu dia ada kandungan betainnya, which is itu suatu kandungan antibakterial dan ngebantu banget untuk teman-teman yang punya kulit berjerawat gitu. Dan gue sendiri pun merasakan, nanti gue akan cerita ya. Dan seperti yang tadi di Gentle Foaming Facial Cleanser, yang ini juga ada kandungan niacinamide sama ada ceramide-nya juga. Jadi untuk mencerahkannya dapat, untuk skin barrier pun dapat gitu loh.
Dan yang parahnya lagi, selain kandungan-kandungan yang tadi, ini tuh banyak kandungan yang lagi viral gitu. Ada mugwort extract, terus ada chamomile, ada cica, ada rosemary, ada camellia. Pokoknya ini benar-benar ngelembabkan, gentle, memperbaiki skin barrier. Ini tuh udah pasti banget kandungan-kandungan yang ini. Calming gitulah kandungannya. Nah, sekarang waktunya gue bercerita. Jadi dari pertama kali gue pakai yang warna biru ini, yang low pH, bener-bener gue suka banget karena dia ini pertama busanya tidak terlalu banyak, yang mana menurut gue itu tidak mengikis skin barrier atau mengganggu skin barrier, dan ini tuh bener-bener enak banget. Jadi kayak ngerasa gimana ya, lembab gitu, bener-bener nggak kering tarik. Tapi yang tadi gue gak suka rasa licinnya itu tuh berasa banget. Tapi setelah didiemin kayak 3-4 menit gitu, jadi gue agak ngapain dulu sebelum skincarean, itu tuh nggak masalah sama sekali, nggak menimbulkan yang apa sih, toner bebusa gitu. Karena kan gue pakai toner itu pasti toner essence gitu ya, jadi yang udah infused gitu. Karena memang kulit gue ini kering banget, jadi gue selalu pakai toner seperti itu. Dan biasanya di cleanser kebanyakan akan menimbulkan busa yang banyak banget, kayak orang habis cuci muka lagi gitu. Tapi di dia ada busanya kalau misalnya kalian pakai tonernya tuh yang kayak semangat banget gitu. Tapi kalau misalnya pakainya yang biasa-biasa aja, itu tuh aman banget, nggak ada busa-busanya sama sekali. Kalau misalnya kondisi licin-licinnya sudah kering, itu perlu di note dulu. Udah gitu, beberapa minggu belakangan ini gue itu meskipun lagi PPKM gini, gue tuh harus keluar karena gue harus ngantriin oksigen untuk keluarga gue yang lagi sakit COVID gitu ya. Nah, jadinya gue tuh harus double masker, bahkan triple masker gitu, dan pengep banget. Dan gue pun ngerasa jerawat-jerawat yang di sini-sini tuh udah muncul gitu loh. Terus barulah gue dikirimin ini, pas banget gitu kan. Dan gue cobain, mumpung dia ini klaimnya untuk memperbaiki skin barrier, udah gitu dia ada AHA-BHA-nya juga. Jadi kan sekalian memperbaiki skin barrier, udah gitu sekalian ngatasin jerawatnya juga, karena gue bisa ngatasin jerawat pakai AHA-BHA gitu kan. Nah, ternyata gue ini kan gak ganti-ganti skincare kalau misalnya cobain suatu produk gitu ya, supaya gue tahu performanya dua produk ini tuh seperti apa gitu. Jadi gue tidak mengganti skincare yang lain dulu gitu. Nah, menurut gue mereka ini bener-bener ngebantu banget untuk beresin jerawat gitu. Meskipun kalian bisa lihat di sini tuh ada kayak bekas jerawat hitam gitu, dan ini memang kalau misalnya pengen ilangin tuh agak lama gitu ya, kayak 3-4 minggu gitu baru bisa hilang gitu. Tapi mereka ini benar-benar ngilangin jerawatnya sih cepet banget. Karena jerawat-jerawat di sini tuh kemarin tuh gede banget, dan begitu 3-4 hari pakai ini benar-benar kempes banget, dan sekarang tinggal ngilangin bekas-bekas jerawatnya doang. Jadi sebelum menutup video ini, gue pengen summary dulu atau ringkasannya gitu. Intinya kalian mending cobain yang low pH facial cleanser apapun jenis kulit kalian. Meskipun ini tuh mereka tulis untuk sensitive skin dan acne prone skin, menurut gue untuk kalian yang dry skin pun kalian pasti akan suka ini, karena benar-benar gimana ya, nggak bikin kering ketarik atau yang kayak gimana-gimana gitu. Dan memang dia nih low pH gitu loh. Gue sangat menyarankan kalian pakai yang low pH aja, supaya gimana ya, kenapa gue menyarankan yang low pH, bukannya yang ini nggak bagus, tapi kalau misalnya kalian pakai yang low pH ini kan pasti lebih gentle gitu loh formulanya. Jadi ya lebih baik aja lah untuk kulit gitu. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya kalian ibu hamil, kalian mending cobain yang gentle foaming facial cleanser. Tapi kalau misalnya pengen lebih aman lagi, kalian tanya dulu, fotoin ingredients yang di belakangnya. Udah gitu tanya ke dokter kandungan kalian, boleh nggak sih saya pakai ini ketika lagi hamil gitu. Karena si yang biru ini sudah pasti tidak boleh karena mengandung BHA gitu. Overall gue suka banget sama produknya. Si low pH facial cleanser ini udah pasti masuk Julie favorites gue. Tapi ya itu tadi, semoga masukannya didengar oleh True If. Semoga mereka bisa repackaging ini, karena yang ini tuh benar-benar harus repackaging banget, karena netes-netes bocor gitu karena bolongannya kegedean gitu. Dan yang ini lebih tidak diringkihkan gitu loh ininya, tutupnya ini lebih dikuatin lagi gitu, supaya yang tenaganya kayak gua gitu, yang kayak apa sih. Oke, sekian itu aja review dari gua. Semoga informasinya sangat membantu kalian dalam memilih dari dua cleanser ini yang mana yang harus kalian coba duluan gitu. Semoga dapat membantu kalian yang mengatasi masalah skin barrier gara-gara sekarang harus pakai double masker, triple masker gitu ya. Kalian cobain aja pakai si cleanser ini. Thank you so much buat yang udah nonton. Kalau misalnya kalian udah cobain, silahkan komen di bawah pendapat kalian gimana tentang produk ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!